Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 250. Di saat mereka mau melarikan diri, tiba-tiba ada polisi yang sudah bersiap-siap jika para koruptor lari. Di saat mereka berlari, sekitar 3 langkah, mereka langsung ditodong pakai senjata oleh beberapa polisi yang sudah disiapkan sebelum-sebelumnya oleh Viana dan Apandi untuk berjaga-jaga ketika mereka lari. Akhirnya, mereka semua pun berhenti melangkahkan kakinya ketika melihat beberapa polisi yang sudah siap siaga berada di pintu keluar. "Pak, tolong tangkap mereka semua yang terlibat korupsi," kata Viana. Polisi pun langsung bergegas memborgol mereka yang terlibat korupsi. Tatapan tajam dari mantan kepala perusahaan cabang menuju ke arah Viana dan Apandi. Dan tak lupa, dia juga menatap ke arah wajah pemimpin perusahaan cabang yang baru. Terlihat sorotan matanya memiliki dendam yang begitu besar. Lalu Viana dan Apandi menghampirinya dan berkata, "Kita ketemu di pengadilan saja. Kita buktikan siapa saja yang bersalah dan yang terlibat," kata Apandi sambil tersenyum kecil ke arah wajah mantan pemimpin perusahaan cabang. Begitu benci sekali ketika melihat Apandi yang hanya seorang office boy berani berkata seperti itu kepada dirinya yang terpikir oleh mantan pemimpin perusahaan cabang. Kemudian dia berkata, "Tunggu pembalasanku," kata mantan pemimpin perusahaan cabang yang ditujukan kepada Apandi, karena dia tidak tahu kalau Apandi ini adalah putra Pak Angga, pemilik 17 cabang perusahaan, atau yang dikenal sebagai PT Mangolean Group. Viana pun langsung tersenyum kecil ketika mendengar kata-kata itu yang keluar dari mulut mantan kepala perusahaan cabang. Sementara Pak Polisi langsung minta izin kepada Viana untuk membawa orang-orang yang terlibat korupsi ke kantor polisi, dan Viana pun mempersilahkannya agar segera dibawa ke kantor polisi. Dengan cepat dan sigap, Pak Polisi pun langsung memasukkan mereka ke mobil tahanan dan langsung bergegas pergi. Kemudian Viana mendekati mereka yang masih berbaris di halaman perusahaan dan berkata, "Kalian paham, jika ada yang berani melanggar aturan perusahaan, maka nasib kalian akan seperti mereka." Lalu semua menjawab, "Paham, Bu," kata mereka yang menjawab serempak. "Sekarang kalian dipimpin oleh Ibu Dewi Haryana. Mulai detik ini, hari ini, kalian dipimpin oleh beliau dan ikuti perintah beliau," kata Viana. "Baik, Bu," jawab mereka dengan serempak lagi. "Ibu, saya titipkan perusahaan cabang ini dan jaga amanah sebaik mungkin, karena Ibu saat ini sudah dipercaya oleh perusahaan pusat untuk memimpin perusahaan ini. Jangan kecewakan kepercayaan ini yang sudah Ibu emban," kata Viana sambil tersenyum ke arah Ibu Dewi Haryana. "Baik, Bu, saya akan bekerja keras untuk memajukan perusahaan cabang ini, dan saya akan semaksimal mungkin mengemban tugas ini," kata Ibu Dewi. "Baik, sepertinya pertemuan ini hanya sampai di sini, karena kami masih ada urusan lain. Kami berdua pun harus pamit undur diri," kata Viana. "Baik, Bu, terima kasih atas kunjungannya," kata Ibu Dewi. Kemudian, Viana dan Apandi pun masuk ke mobil yang sama, yang pintunya langsung dibuka oleh sang supir. Begitu juga Apandi, ketika mau masuk, langsung dibukakan oleh sang supir juga. Mereka berdua duduk bersampingan dan melambaikan tangan ke para karyawan perusahaan tersebut. Sepertinya pemuda itu bukan sekedar office boy biasa. Pasti ada sesuatu di balik seragamnya. Tidak mungkin seorang office boy berani masuk di mobil yang sama dengan duduk bersebelahan gitu, kata Ibu Dewi yang berkata-kata di dalam hatinya. "Tapi sudahlah, itu hak mutlak orang pusat," kata Ibu Dewi sambil berjalan menuju ruangan kantornya.
setibanya di ruangan pribadinya. Kemudian, mulai berkemas, dan pindah ke ruang utama kantor tersebut, sebab dia sekarang sudah bukan lagi seorang kepala HRD. Akan tetapi, dia ini sudah menjadi seorang kepala perusahaan cabang. Sementara Viana sedang menuju ke kantor pusat bersama Apandi. Dia senyum-senyum gitu, dan saling membalas senyuman. Namun, mereka berdua tidak berkata sepatah kata pun. Pas supir pun, yang di depan itu, mencuri pandang, melihat ke arah kaca spion. Melihat mereka berdua, yang saling membalas senyuman, pas supir ini pun, sedikit heran dan aneh. Kok, Mbak Viana ini, sepertinya, menyukai office boy tersebut, kata pas supir, yang berkata-kata, di dalam hatinya. Namun untuk menanyakan, rasa penasarannya itu, dia tidak berani, karena, jabatan Viana saat ini, sangatlah tinggi, sehingga, pas supir pun, mengurungkan niatnya, untuk bertanya, hal tersebut. Dia tidak tahu, kalau Apandi ini, adalah anak bosnya, yang sedang menyamar, menjadi office boy, hingga mereka pun tiba, di halaman perusahaan pusat, tidak berkata apa-apa, selain diam, dan membalas senyuman. Setibanya di perusahaan, sang supir pun, langsung membuka pintu mobil, terutama Viana, begitu juga Apandi. Pintunya itu, dibuka langsung oleh sang supir. Meskipun Apandi, hanyalah seorang office boy, karena terlihat kedekatan itu, sang supir pun, menjadi takut dan segan, dan tidak berani, berbuat apa-apa, terhadap Apandi, selain melayani. Seperti halnya, dia menghormati Viana. Setibanya turun dari mobil, Viana terlihat terkejut oleh pemandangan mobil mewah yang terparkir di perusahaan, tepatnya di parkiran karyawan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.